Halo semua, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya mau mencatat lagi cara mengatur keuangan rumah tangga dengan budget 2 juta rupiah. Nah, sebelumnya sih saya udah pernah nyatet atau pernah share atau pernah bikin dengan budget segini, tapi ini nanti mau lengkap dengan rincian dan harganya gitu ya. Pokoknya buat teman-teman semua stay tune terus di video ini, tonton sampai selesai ya. Oke, langsung aja ke videonya. Di sini saya tulis aja cara mengatur keuangan rumah atau rumah tangga dengan budget 2 juta rupiah. Jadi lumayan kecil ya kalau 2 juta rupiah, tapi kalau misalnya dengan gaji kecil seperti ini, kalau kita dapat mengaturnya itu bakalan pengeluarannya itu benar gitu, ada pos-posnya tersendiri seperti itu. Jadi emang wajib banget buat kita tulis seperti ini ya. Nah, di sini saya tulis aja income atau pendapatan 2 juta rupiah. Ini sih lumayan kecil ya kalau untuk di zaman sekarang ini kayaknya nggak cukup, tapi apa salahnya kita harus coba nulis, dan emang belum ada kata terlambat untuk nulis seperti ini ya. Terus di sini saya tulis juga save atau nabung itu 100.000 rupiah aja. Jadi kalau misalnya pendapatannya lebih dari 2 juta itu boleh nabungnya itu 200 atau 300 ribu ya. Jadi di sini disesuaikan saja. Nah, yang pertama itu udah saya tulis keperluan tetap bulanan atau keperluan pokok. Di sini saya tulisnya sayur dan lauk pauk, terus gas dan galon, sampah. Terus saya juga tulis kuota atau internet. Nah, di sini contohnya pakai kuota biasa. Kalau misalnya pakai WiFi itu biasanya perhitungannya beda lagi ya. Setiap bulannya itu biasanya 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah, ini pakai kuota biasa jadinya nanti lebih hemat lah kayak gitu. Terus berikutnya beras dan minyak, selanjutnya keperluan anak. Nah, kayak gini ya. Terus nanti ini di sampingnya mau saya tulis juga beserta harga-harganya. Jadi nanti ketahuan ya berapa-berapanya, jumlahnya berapa, totalannya berapa, seperti itu. Barangkali kebutuhannya kan berbeda-beda, boleh juga mungkin ditambahin di poin berikutnya, bayar apa, nanti bisa disesuaikan aja. Nah, langsung aja di sini sayur dan lauk atau lauk pauk, pokoknya belanja sayuran setiap minggunya itu saya patokin 150.000 dikali 4 minggu kan 600.000. Jadi saya tulis aja di sini langsung 600.000. Pokoknya disesuaikan aja. Kalau misalnya anggota keluarganya itu banyak, otomatis nggak cukup kan, dalam satu minggu itu 150.000 otomatis harus ditambahkan. Atau misalnya anggota keluarganya baru 2 orang atau baru 3 orang dengan anak kecil, itu bisa lebih irit lagi, bisa dikurangin lagi ya. Nah, terus dan selanjutnya gas dan galon, di sini saya budgetin 100.000, sampahnya 35.000, kuota atau internetnya 100.000, beras dan minyak 150.000. Terus untuk keperluan anak di sini saya totalin aja 200.000 rupiah. Maksudnya dibudgetin aja 200 rupiah. Nah, ini semua mau saya totalin semuanya, nanti bisa ketahuan ya jumlahnya berapa. Nanti kita ditulis langsung seperti ini. Nah, ini dia udah ketahuan ya, totalnya itu 1.185.000. Jadi jadi keperluan tetap bulanan ini wajib banget dibayar setiap bulan. Jadinya kita harus sisihin dengan nominal 1.185.000, tapi ini emang nominalnya itu cukup banyak karena emang ini udah termasuk sayur mayur dengan dibelanjakan setiap minggunya. Jadi kita harus bisa nyisihin juga untuk sayur dan lauk seperti itu ya. Dan di poin kedua ini saya tulis keperluan tidak tetap setiap bulan. Kenapa saya bilang keperluan tetap setiap
keperluan tidak tetap setiap bulan karena emang setiap bulannya itu biasanya berbeda-beda. Contohnya misalnya belanja bulanan, kalau misalnya hari ini stok sabun persabunan gitu masih ada, otomatis bulan selanjutnya skip dulu, nggak beli. Kalau nggak misalnya belinya cuma beberapa buah atau beberapa aja, nggak banyak. Jadi ini biasanya berubah-ubah gitu ya. Nah di sini saya tulis aja langsung listrik. Listrik itu berbeda-beda ya, ada yang pakai token listrik, ada yang pakai kayak langsung bayar setiap bulan, jadi beda-beda ya. Terus yang selanjutnya arisan, di sini juga ada yang ikut arisan atau enggak, boleh di skip aja. Terus selanjutnya belanja bulanan, dan yang terakhir sedekah seperti itu. Nah di sini listriknya saya budgetin aja 150.000. Waktu kemarin tuh sempat ada yang nanya kok murah banget, katanya kok irit banget. Jadi ini tergantung pemakaian juga ya, jadi setiap orang tuh berbeda-beda. Kalau ada yang hemat, ada yang irit, terus ada juga yang boros. Nah gimana cara mensiasati biar hemat, nanti ada keterangannya tersendiri, nanti saya jelasin ya. Terus di sini ada arisan 100.000, belanja bulanan 150.000, sama sedekah 50.000. Pokoknya di sini diusahakan harus sisihkan untuk sedekah sekecil apapun, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa konsisten seperti itu ya. Maaf banget ini dalam berbicara saya agak belepotan karena emang ini udah malam, jadi mohon dimaafkan ya. Terus selanjutnya di bawahnya kita totalin aja keseluruhannya. Nah tadi yang untuk nabung 100.000 ditambah keperluan tetap bulanan atau keperluan pokok 1.185.000, ditambah lagi keperluan tidak tetap 450.000. Totalannya itu adalah 1.735.000 ya. Jadi sisanya itu pokoknya sisanya itu 2 juta dikurangin 1.735.000, hasilnya sisanya itu 265.000. Ini hasil sisanya itu cukup banyak ya. Jadi nanti kita bisa buat pakai apa aja, bisa buat disimpan, bisa buat uang jaga-jaga, bisa buat uang darurat, pokoknya kita simpan aja seperti itu. Nah di sini saya ada tulisan atau catatan, dari gaji 2 juta rupiah masih sisa lumayan banyak atau 265.000, tapi kita udah bisa membayar keperluan bulanan dan kebutuhan pokok, dan ini pun sangat hemat kan, seperti itu. Jadi dengan gaji kecil seperti ini aja kita masih bisa hemat, terus udah bisa nabung, udah bisa sedekah, belanja bulanannya juga udah udah terpenuhi, terus ini juga masih sisa banyak gitu, seperti itu. Jadi benar-benar hemat banget ya di sini. Pokoknya buat teman-teman semua jangan terpaku sama nominal. Setiap orang kan emang berbeda-beda pendapatan sama pengeluarannya itu berbeda-beda. Jadi di sini jangan ada yang ngecap kok gajinya segini, kok pengeluarannya segini sih. Emang pasti bakalan berbeda-beda. Jadi di sini jangan terlalu berpatok sama nominal, tapi kita harus melihat atau bisa mencatat apa aja budget apa aja yang harus dikeluarkan setiap bulannya, seperti itu. Jadi ini hanya untuk patokan aja. Jadi ini hanya untuk patokan saja, seperti itu ya. Jadi maaf banget malam ini saya bilang lagi cara penyampaian bicaranya agak-agak belepotan karena emang ini udah malam dan udah ngantuk juga. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, saya editnya juga malam-malam, tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Pokoknya intinya seperti itu ya, sebisa mungkin kita harus hemat kayak gitu. Nah ini di halaman berikutnya ini saya mau tulis rincian yang tadi udah saya tulis. Jadi ini lebih detailnya lagi, kayak misalnya belanja sayuran tuh apaan aja sih yang ditulis. Nah ini mau saya tulis semua ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat
bener nggak sih yang udah saya budgetin sama yang mau dibelanjainnya itu nominalnya sama atau enggak, seperti itu ya. Dan di sini di poin pertama, sayur dan lauk pauk atau sayuran. Jadi ini tuh setiap minggunya itu harus dibelanjain. Jadi seminggu sekali. Dalam seminggu kan 7 hari, otomatis dibelanjainnya itu pas misalnya hari Senin, ya udah itu berarti untuk 1 minggu ke depan, seperti itu. Dan saya saranin kalau bisa sebisa mungkin kita harus belanja ke pasar. Jadi di pasar tuh biasanya lebih murah ya dibandingkan belanja di tukang sayur dekat rumah, seperti itu. Biasanya sih lebih murah aja, terus dapatnya juga biasanya lebih banyak. Nah terus di sini yang pertama, protein hewani, saya budgetin aja. Pokoknya di sini poin-poinnya itu protein hewani, sayur, buah, dan bumbu-bumbu gitu ya. Nah di sini nominalnya saya budgetin aja 50.000 sama 50.000. Pokoknya semuanya 50.000, totalnya 150.000. Tapi kita harus pintar-pintar juga sih, nggak harus patokannya 50.000. Misalnya dalam 1 minggu itu kita kan dibudgetin 150.000. Misalnya buat protein hewaninya ya udah misalnya 70.000 agak dibanyakin, terus buat sayurannya 30.000, terus buah dan bumbu ya udah kita atur-atur aja sebisa mungkin. Budgetnya itu cukup, kalau bisa jangan lebih ya, karena kita udah budgetin 150.000 untuk 1 minggu, seperti itu. Syukur-syukur kalau misalnya masih ada sisa, nah sisanya itu nanti bisa kita simpen atau bisa dimasukin ke celengan gitu ya. Terus di sini kan udah saya jelasin 150.000 itu dikali 4 sama dengan 600.000 ya. Jadi ini benar-benar udah cocok banget sama yang tadi, yang udah tadi saya catat. Jadi untuk sayur dan lauk pauk itu 600.000. Yang poin pertama udah cocok ya. Nah, yang kedua, poin kedua, gas dan galon. Jadi di sini gas dan galon itu saya pisahin aja. Gasnya itu dua tabung gas dalam 1 bulan tuh biasanya berbeda-beda sih, tapi saya patokin aja dua tabung gas. Dan itu tabung gasnya itu yang melon yang hijau itu ya, harganya itu 22.000 kalau di tempat saya. Jadi totalnya itu 44.000, seperti itu. Terus yang kedua, galon. Nah galon yang ini dalam 1 bulannya itu kurang lebih 4 galon. Terus harganya itu 7.000. 7.000 itu udah bagus ya, ada yang 8.000. Tapi misalnya teman-teman ada yang enggak saya pengen merek apa namanya, galon yang bermerek, ya silahkan. Pokoknya soal harga, soal nominal silahkan disesuaikan saja, seperti itu. Jadi 4 di sini saya tulis 4 dikali 7 sama dengan 21.000 gitu ya. Jadi ditotalinnya itu 85.000. Nah, budget yang saya keluarkan untuk gas dan galon itu kan 100.000. Yang mau dipakaikan atau yang mau dikeluarkan itu 85.000, berarti tinggal sisa 15.000. Oke, kita checklist aja sisa 15.000. Nah, di poin selanjutnya keperluan anak. Nah, di sini berbeda-beda ya. Jadi di sini saya contohkan aja yang masih punya anak kecil. Jadi patokan, maksudnya saya tulis aja pampers. Pampersnya itu dalam 1 hari itu 2, jadi dikali 2.000. Saya hitungnya 1 piece aja, jadi 1 piece nya itu 2.000-an, berarti 4.000. Terus 30 hari dikali 30.000 dikali 4 berarti jadi 120.000 ya. Nah 120.000 itu dalam 1 bulan. Terus saya sisihin juga untuk jajan atau cemilan. Nah ini sebisa mungkin sih harus irit-irit kalau untuk jajan, tapi di sini saya patokin aja atau saya budgetin aja 50.000 rupiah. Terus saya mau totalin semuanya 120.000 ditambah 50.000 sama dengan 170.000. Nah budget yang saya keluarkan untuk keperluan anak adalah 200.000, otomatis ini masih sisa 30.000 ya. Jadi saya checklist di sini masih sisa 30.000 rupiah. Nah, di poin selanjutnya di sini saya mau tulis belanja bulanan. Langsung aja saya tulis ya, belanja bulanannya itu emang berbeda-beda. Jadi di sini ada yang habis, ada yang masih ada stoknya. Saya seumpamain aja, saya beli yang habis aja, seperti itu. Nah, saya tulis ya belanja bulanan. Nah, sebisa mungkin kalau belanja bulanan itu
kita belinya yang irit-irit aja. Kalau misalnya seperti misalnya di agen, di warung, di pasar, di pasar kan biasanya suka ada toko kayak kelontongan gitu, tapi suka ada yang jual-jual kayak apa namanya, persabunan kayak deterjen seperti itu, yang satu renceng. Nah di sini saya tulis aja Soklin liquid yang satu saset, belinya 10 aja. Kalau misalnya di sini saya patokinnya 10 aja dulu ya, 10 saset dikali 1000, terus totalnya 10.000. Terus pewangi, pokoknya pewangi apa aja, saya patokin aja 10 dikali 1000 juga, totalnya 10.000. Dan selanjutnya yang sunlight gitu atau apa namanya, sabun pencuci piring, satunya itu 17 atau 16.000 ya, saya tulis aja 17.000. Ini kayaknya sih yang besar gitu ya. Terus selanjutnya saya tulis lagi super pel atau buat ngepel gitu. Nah belinya yang rencengan aja, jadi 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 rupiah ya. Sebisa mungkin kalau misalnya kita belanja itu ya udah yang hemat-hemat aja gitu, disesuaikan dengan budget atau pendapatan seperti itu. Terus di sini sabun mandinya itu 4 dikali 4.000, kebetulan misalnya contohnya pakai Sinsui gitu, jadinya harganya itu totalnya itu 16.000 ya. Nah semuanya mau saya totalin, jadi nanti bisa ketahuan sisanya berapa, dan tadi budget yang udah disediakan berapa nanti bisa ketahuan ya. Nah ini lagi saya totalin. Nah di sini totalnya itu 63.000, berarti masih sisa 114.000. Ini masih hemat banget, masih sisa banyak, dan budgetnya itu 150-an ya. Jadi sisanya masih banyak banget. Terus yang kemudian yang bawahnya beras sama minyak. Nah berasnya itu 10 kilogram atau 10 liter dikali 10.000 sama dengan 100.000. Terus kalau minyaknya itu cuma 2 liter aja, 2 liter itu kurang lebih 25.000 ya, ada yang 24.000. Pokoknya saya budgetin segitu aja. Nah ini mau saya totalin untuk beras dan minyak, sebisa mungkin sih irit ya. Jadi mau saya totalin aja 125.000, dan budget untuk beras dan minyak itu 150.000, berarti tinggal sisa 25.000 ya. Jadi ini masih sisa lumayan juga sih. Nah jadi tadi kalau misalnya ada yang budget yang pas, seperti misalnya sayuran, tadi kan belanja sayur mayur dan lauk pauk itu 600.000, berarti udah cocok ya. Kalau misalnya tadi yang udah saya sebutin yang masih ada sisanya, ini boleh kita totalin, atau misalnya boleh kita sisihin, simpen aja di dompet atau di celengan. Bisa juga buat nanti kalau misalnya belanja bulanan, misalnya yang habis apa bisa dibelikan lagi ya. Tapi kalau misalnya kita mau ya udahlah buat nabung aja, kayaknya keperluannya dalam sebulan tuh udah cukup. Ya udah, mau ditabung di celengan boleh, kalau mau disimpan boleh. Sewaktu-waktu kalau misalnya masih kurang bisa diambil lagi dari uang yang sisa ini ya. Jadi sebisa mungkin saya saranin di sini kalau belanja atau beli itu di agen aja biar lebih murah. Biasanya sih suka dapat, kalau rencengan itu suka dapat 10 gratis 1 atau gratis 2 seperti itu ya. Nah di poin terakhir di sini saya mau tulisin atau mau ada catatan, ini untuk pengingat aja. Di sini saya catat intinya, berapapun penghasilan kita harus bisa menghemat gitu. Pokoknya mau banyak atau sedikit, kalau kita bisa berhemat itu benar-benar bagus banget gitu ya. Nah teman-teman, segitu aja dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.